Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Yulistia Devi, SEMSAK, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Utami, Anggun Fadila, Aninda Galuh Pratiwi, Andini Ginanti, Anissa Adena Valinda, dan Anastasia Ayu Saputri dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Yulistia Devi, SEMSAK. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi UAS kami tentang PPH pasal 21 pegawai tetap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ginanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan PPH. Apakah itu PPH? PPH pasal 21 merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah kepada setiap karyawan atau buruh yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Pajak penghasilan ini diatur dalam pasal 21 tentang perpajakan penghasilan. Tidak hanya sebatas karyawan, seorang yang mengikuti aktivitas kegiatan perlombaan, kepanitiaan, dan peserta rapat, serta mendapat honorarium atau kegiatan tersebut, serta dipotong pajak dengan PPH pasal 21. Wajib pajak yang dikategorikan ke dalamnya itu meliputi pegawai, penerimaan uang, pesangon, pensiun, JHT, dan ahli warisnya, serta profesi yang memberikan jasa seperti dokter, guru, pengacara, akuntan, notaris, konsultan, dan akuntan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan pemotongan PPH ini merujuk kepada 1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016, 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Peraturan UU lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Dengan perhitungan PPH 21 tahun ini masih merujuk kepada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Baik, saya Anissa Utami. Di sini saya akan menjelaskan bagian contoh perhitungan PPH pasal 21 untuk pegawai tetap. Di sini ada soal Jeneva Ardela adalah karyawati pada perusahaan PT Binus Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Jeneva ini merupakan pegawai negeri sipil juga di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jeneva menerima gaji per bulan yaitu 6 juta. PT Binus Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar 30.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan juga membayar iuran jaminan atau hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Jeneva ini juga membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan yaitu sebesar 2,00% dari gaji.
premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Januari 2020, di samping si Janeva ini menerima pembayaran gaji, Janeva juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu penjelasannya. Yang pertama, gaji pokok tadi adalah 6 juta per bulan. Yang pertama itu ada tunjangan lainnya, yaitu seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan lainnya yang tidak tetap. Umumnya juga tunjangan ini akan diberikan oleh perusahaan, bisa diberikan oleh perusahaan, bisa juga tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada iuran jaminan kecelakaan atau JKK, berkisar antara 0,24% sampai 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai itu yaitu 0,24% yang paling sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Selanjutnya itu ada jaminan atau iuran pensiun, itu ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Nah, jumlah persentasinya dalam soal ini tadi adalah 1%. Selanjutnya itu ada penghasilan neto. Jika pegawai ini merupakan pegawai lama lebih dari 1 tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari, maka penghasilan neto dikalikan 12 bulan untuk memperoleh nilai penghasilan neto selama setahun. Berbeda lagi jika pegawai itu tuh merupakan pegawai baru yang mulai bekerja misalkan dari bulan Mei, maka penghasilan neto setahun itu hanya dikali oleh 8 bulan karena diperoleh dari perhitungan bulan dalam setahun, yaitu dari Mei sampai Desember, jadi ada 8 bulan. Nah, pada contoh yang tadi itu diasumsikan bahwa pegawai itu adalah pegawai yang bekerja dari bulan Januari, jadi sebagai pegawai tetap. Selanjutnya itu ada perhitungannya. Yang pertama itu ada gaji pokok. Gaji pokok itu ada sebesar 6 juta. Nah, yang selanjutnya itu ada tunjangan lainnya, yaitu tadi uang lembur. Janeva ini memperoleh uang lembur yaitu sebesar 2 juta. Dan juga ada selanjutnya itu JKK, jaminan kematian sebesar 0,24%. Nah, 0,24% ini dikali dengan 6 juta, yaitu hasilnya 14.400. Selanjutnya itu ada JK, yaitu ada jaminan kematian sebesar 0,3% seperti di soal tadi. Jadi hasilnya adalah 6 juta dikali dengan 0,3% yaitu 18.000. Jadi bisa dihitung total penghasilan bruto atau penghasilan kotornya adalah dari 6 juta ditambah dengan 2 juta ditambah lagi dengan 14.400 ditambah lagi dengan 18.000 yaitu 8.032.400. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengurangan. Pengurangan di sini ada biaya jabatan dan ada juga iuran jaminan hari tua atau JHT. Yang ketiga itu ada jaminan pensiun atau iuran pensiun. Yang pertama itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan di sini 5% dikali dengan penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya tadi adalah 8.032.400 dikali dengan 5%. Jadi hasilnya 401.620. Yang kedua ada iuran JHT, iuran jaminan hari tua. Di soal tadi ada JHT-nya 2%. Nah, jika iuran jaminan hari tua ini 2%-nya itu dikali oleh gaji pokok, bukan dikali oleh penghasilan bruto. Jadi
2% dikali dengan 6 juta, maka hasilnya 120.000. Nah, yang ketiga itu ada iuran pensiun atau jaminan pensiun. Di soal tadi iuran pensiun sebesar 1%, maka 1% ini dikali dengan gaji pokoknya. Gaji pokoknya tadi 6 juta, jadi 6 juta dikali dengan 1% yaitu 60.000. Maka kita jumlahkan dulu pengurangnya. Dari 401.602 ditambah dengan 120.000 ditambah dengan 60.000, maka hasilnya akan sebesar 581.620. Nah, jadi pengurang ini tadi bakal dikurangi dengan penghasilan bruto yang sudah kita cari tadi. Penghasilan brutonya adalah senilai 8.032.400 dikurang dengan pengurangnya yaitu 581.620, maka akan dihasilkan penghasilan neto atau penghasilan bersih selama setahun yaitu 7.450.780. Selanjutnya setelah kita ketemu dengan penghasilan itu setahun, maksudnya penghasilan itu per bulan, jadi penghasilan tadi dikali dengan 12 agar bisa diketahui penghasilan itu selama setahun. Jadi 7.450.720 dikali dengan 12 yaitu 12 bulan, maka akan ketemu hasil 89.409.360. Itu adalah penghasilan neto selama setahun. Nah, sekarang kita akan mencari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP-nya tadi di sini si Jeneva ini menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun di sini suaminya ini bekerja juga di pegawai negeri sebagai pegawai negeri sipil. Jadi kalau untuk Jeneva sendiri, wajib pajak pribadinya sendiri bisa dihitung kawin saja tapi tidak mempunyai tanggungan karena tanggungannya dibiayai oleh suaminya. Suaminya juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Jadi si Jeneva ini hanya memiliki PTKP untuk wajib pajak dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Jadi dari penghasilan itu setahun tadi kita kurangkan dengan PTKP. Penghasilan itu setahun tadi adalah 89.409.360 dikurang dengan PTKP-nya yaitu 54 juta. Jadi akan diketahui penghasilan kena pajak setahun atau PKP selama setahun yaitu 35.409.360. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mencari PPh terutang pasal 21. Jadi setelah kita dapatkan PKP selama setahun tadi, kita masukkan ke tarif pajak PPh pasal 21. Yang pertama adalah 5% yaitu komposisi dari 0 sampai 50 juta. Jadi hasil ini tadi masuk di bagian 5% saja. Jadi kita kalikan dengan 5% saja. Jadi 5% dikali dengan senilai 35.409.000 karena dibulatkan. Jadi hasilnya adalah 1.770.450. Nah, ini PPh pasal 21 setahun. Jika ditanyakan PPh pasal 21 per bulannya, yaitu tinggal bagi saja 1.770.450 dibagi dengan 12, yaitu hasilnya 147.538. Jadi ini tadi wajib pajak si Ibu Jeneva ini diasumsikan memiliki NPWP. Nah, jika tidak memiliki tanpa NPWP atau tidak memiliki NPWP, maka perlu dikalikan dengan 120%. Jadi hasil PPh sebulan tadi 147.538 dikali dengan 120%, maka hasilnya adalah 177.046.
Saya Amin Fadila akan menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Adalah besarnya penghasilan yang menjadikan batasan tidak kena PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang disebut dengan WP atau OP. Dengan kata lain, jika penghasilan bulanan seseorang tidak mencapai ambang batas PTKP, maka tidak wajib kena pajak. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK nomor 101/PMK 2016 adalah sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Terima kasih. Ini akan menjelaskan tentang perhitungan perubahan PTKP terbaru tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wajib pajak tidak kawin atau biasa kita sebut dengan TK. Jadi wajib pajak ini dibagi menjadi 4 status. Status pertama adalah TK 0 dengan PTKP sebesar Rp54 juta. Status kedua yaitu TK 1 dengan PTKP sebesar Rp58.500.000. Yang ketiga ada TK 2 dengan PTKP sebesar Rp63 juta, dan yang terakhir ada TK 3 dengan PTKP sebesar Rp67.500.000. Ini akan menjelaskan tentang perhitungan perubahan PTKP terbaru tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wajib pajak tidak kawin atau biasa kita sebut dengan TK. Jadi wajib pajak ini dibagi menjadi 4 status. Status pertama adalah TK 0 dengan PTKP sebesar Rp54 juta. Status kedua yaitu TK 1 dengan PTKP sebesar Rp58.500.000. Yang ketiga ada TK 2 dengan PTKP sebesar Rp63 juta, dan yang terakhir ada TK 3 dengan PTKP sebesar Rp67.500.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan perubahan PTKP terbaru pada tahun 2016 wajib pajak kawin. Wajib pajak kawin, uraian wajib pajak kawin, status kawin dan tidak ada tunjangan PTKP-nya sebesar Rp58.500.000. Lalu tanggungan 1 statusnya adalah kawin dan 1 tanggungan PTKP-nya sebesar Rp63 juta. Lalu tanggungan 2 statusnya kawin dan 2 tanggungan PTKP sebesar Rp67.500.000. Lalu tanggungan 3 statusnya kawin dan 3 tanggungan PTKP-nya sebesar Rp72 juta. Lalu pada wajib pajak kawin juga terdapat unsur pengurang penghasilan berikut. Yang pertama ada biaya jabatan, yang kedua iuran pensiun, dan yang ketiga iuran jaminan hari tua. Lalu ada penanda penghasilan bruto. Yang pertama adalah penghasilan tidak rutin atau bonus, lembur, dan THR. Lalu yang kedua ada premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga ada premi JKM atau jaminan kematian. Lalu yang keempat ada premi jaminan kesehatan. Yang kelima ada premi asuransi pegawai. Yang keenam ada tunjangan PPh 2021. Lalu yang terakhir ada premi BPJS yang dibayarkan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya di sini saya akan membacakan yang ketiga, yaitu wajib pajak kawin penghasilan istri dan suami digabung. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak kawin dengan status K-1-0 itu PTKP-nya Rp112.500.000. Untuk tanggungan 1 dengan status K-I-1 dengan PTKP Rp117 juta. Dengan
yang tanggungan 2 yaitu dengan status K-I-2, PTKP-nya Rp121.500.000. Dan tanggungan 3 itu dengan status K-I-3 dengan PTKP Rp126 juta.